Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu keempat, episode 1 dari mata kuliah Desain dan Pemrograman kedua, kita akan membahas tentang Laravel Basic Data Management. Kalau di minggu sebelumnya kita telah membahas terkait view dan penggunaan template, maka kita kali ini akan membahas tentang controller, bagaimana si controller itu bekerja. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau view ngurusin tampilan, controller atau model itu ngurusin interaksi dengan database, maka controller tugasnya adalah untuk sebagai gate atau jembatan antara dua hal itu. Kita akan membahas lebih lanjut terkait controller di episode 1 ini, kemudian terkait basic data management di episode berikutnya. Langsung saja, saya sudah menyiapkan project kemarin dengan template yang sudah disiapkan menggunakan komponen. Pertama kita akan lihat rootnya terlebih dahulu. Rootnya di sini kita langsung arahkan ke view, yang mana sebenarnya ini bukan best practice, karena jika terlalu banyak root yang kita daftarkan, maka akan sulit untuk melakukan manajemen data atau manajemen root berikutnya. Bagaimana kita membuat sebuah controller? Controller itu terdapat di sini, di folder app, HTTP dan controllers. Jadi controller yang akan kita buat akan ada di dalam sini. Sebenarnya kita akan buat dulu sebuah controller dengan nama home controller.php. Untuk strukturnya kita butuh namespace app, kemudian HTTP dan controller. Namespace ini mengindikasikan lokasi di mana file ini berada. Berarti file ini berada di folder app HTTP controller, app HTTP controller seperti itu. Kemudian kita buat kelas dengan nama yang sama persis dengan nama filenya, itu home controller extends controller extend ini file yang ini. Karena kita melakukan extend terhadap file controller, di sini ada merah. Kenapa merah begini? Karena si filenya sendiri belum tahu controller mana yang perlu digunakan, sehingga kita perlu import kelas controller yang akan kita gunakan. So di sini kita import terus app HTTP controller seperti itu. Maka error di sini akan hilang. Berikutnya kita perlu definisikan function yang akan kita buat. Contoh, di sini kita telah membuat beberapa function. Nah, function ini akan kita pindahkan ke dalam controller. Contoh, di sini saya punya function login dan function register. Maka di sini saya buatkan function login dan function register seperti itu. Untuk isiannya sama persis dengan yang ini, return view login, jadi return view register. Fungsinya hanya memindahkan dari aksi yang awal di root dipindahkan ke dalam controller. Selanjutnya bagaimana proses binding
atau assignment dari kontrolnya sendiri, kita dapat tuliskan seperti berikut. Ini kita hapus fungsinya, kita buat sebuah array dengan nama, di sini kita isian pertama ada yaitu home controller. Bisa kalian enter, ini akan langsung mengimport, tapi kita coba cara manual terlebih dahulu. Home controller class, kemudian parameter kedua atau array kedua itu kita kasih functionnya, itu function login seperti ini. Berarti secara penulisan kita mencoba membuat sebuah root dengan metode get, kemudian path atau URL-nya ke login, aksinya akan diarahkan ke home controller function login seperti ini. Dimana di home controller dengan function login, fungsinya akan mengembalikan view login. Untuk yang register, kita tuliskan home controller class register. Nah, seperti ini. Hasilnya sendiri, rootnya menjadi lebih pendek, barisnya menjadi lebih singkat. Namun ketika kita coba jalankan, kita akses login, ini akan merusak. Kenapa? Karena di sini tulisan target class home controller doesn't exist. Padahal kita sudah buat home controllernya, tapi kita belum import ke dalam file web.php ini. Belum kita import ke dalam rootnya. Bagaimana untuk mengatasi permasalahan ini? Itu kita gunakan use app http controller, kemudian home controller, seperti itu. Dengan demikian, home controller yang ada di sini menggunakan kelas dari home controller yang sudah kita importkan di sini. Dengan demikian, ini target class http controller home controller doesn't exist. Masih salah. Salahnya tadi di sini. Bisa kalian lihat, saya salah menuliskan bukan HTTP tapi HTTP. Kita ubah tadi di sini HTTP. Kita run lagi. Nah, ini sudah jalan seperti biasa. Oke. Untuk yang register juga sudah jalan. Kemudian ini halaman utama masih ke sini, perlu kita arahkan kembali. Kita buat yang di bawah sini, kita hapus saja terlebih dahulu. Pertama adalah home controller class, kemudian di sini adalah home atau index, seperti itu. Maka view-nya tadi kembali ke welcome. Berarti kita buatkan function index yang mana itu akan mengembalikan view welcome. Nah, ini sudah jalan dan root kita menjadi lebih terorganisir. Oke, sekian pembahasan di episode kali ini. Kita akan lanjut ke episode berikutnya yang akan membahas terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.